Sampai bertemu kembali di pembelajaran pengelolaan bisnis retail. Kali ini yang akan kita bahas mengenai teknologi dalam bisnis retail. Bisnis retail diperlukan berbagai teknologi yang memadai demi kelangsungan bisnis retail tersebut. Berikut berbagai teknologi yang perlu dipersiapkan dalam bisnis retail. Yang pertama adalah mesin cash register. Mesin cash register ada 3 jenis. Yang pertama adalah cash register elektronik, cash register elektrik, dan cash register manual. Sebagaimana yang sudah kita pelajari juga di KD yang keempat waktu kita kelas 11, berikut operasionalnya. Nomor kedua, seperangkat komputer. Nah, komputer dibagi menjadi perangkat lunak dan perangkat keras, software dan hardware. Nah, apa saja yang harus ada dalam komputer ini? Ya, tentu saja misalnya harus ada CPU-nya, mouse-nya, monitor, papan touch atau keyboard, kemudian ada juga sarana yang lain untuk mempermudah penggunaan komputer ini. Berikutnya adalah barcode scanner. Barcode scanner identik dengan alat yang digunakan untuk membaca kode berbentuk garis vertikal yang disebut dengan barcode, yang terdapat pada kebanyakan produk-produk consumer good. Sebelum menggunakan barcode scanner, kasir lakukan dulu input penjualan secara manual dengan menggunakan nama barang atau kode barang. Berikutnya adalah tempat penitipan barang atau tempat penitipan belanjaan atau apa saja tentu saja yang bisa dititip di tempat itu. Secara umum barang yang dititipkan berupa jaket, topi, tas, dan lain sebagainya. Tentu saja yang tidak berbahaya dan juga aman untuk disimpan sementara. Pada saat menitipkan barang, pengunjung toko akan diberikan bukti fisik berupa kartu atau tiket penitipan barang. Berikutnya, sarana yang harus ada adalah mesin hitung atau mesin saku atau kalkulator elektronik, yang secara umum kalkulator menggunakan tenaga surya atau baterai yang umum kita pergunakan. Berikutnya mengenai teknologi pembayaran elektronik, yang tentu saja saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pembayaran berlangsung secara elektronik atau electronic money atau e-money. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari sistem pembayaran berbasis kertas tidak lagi mendukung kebutuhan terhadap kecepatan, keamanan, privasi, dan internalisasi sistem perdagangan elektronik itu. Apalagi ya sekarang di zaman pandemi, kegiatan pembayaran teknologi elektronik dengan adanya perdagangan online memungkinkan makin sering dipergunakan. Berikutnya, perangkat lunak pada toko retail. Perangkat lunak dalam toko retail dilakukan dengan penggabungan antara hardware dan software yang membentuk suatu sistem untuk memudahkan dalam hal berinteraksi dengan pelanggan. Metode tersebut dinamakan dengan point of sale atau POS, yang digunakan untuk membantu retail dalam mempermudah proses transaksi dengan pelanggan dan profit yang bisa diatur untuk per hari, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Fungsi lain daripada POS adalah mencakup segi keamanan dalam bertransaksi maupun mendata stok barang. Teknologi peralatan penanganan barang. Pertama, teknologi peralatan pemajangan barang di toko retail. Teknologi ini digunakan untuk menampilkan atau menunjukkan ketersediaan barang dagangan kepada pelanggan. Misalnya dikenal ada istilah
rak panjang, minimarket atau supermarket, atau lebih dikenal dengan sebutan rak gondola atau shelving rak. Rak jenis ini terbuat dari bahan besi menggunakan metode pemasangan knockdown system, sehingga mudah dalam menempatkan dan memasang di mana saja sesuai dengan desain toko retail. Berdasarkan fungsinya dan penempatannya, jenis rak di toko retail diklasifikasikan. Ada wall rak, ditempatkan dalam posisi menempel dengan dinding toko retail atau minimarket maupun supermarket. Rak ini berfungsi menetapkan barang yang dijual. Kemudian ada duty rack atau rak gudang, identik dengan rak susun yang ditempatkan di gudang guna menyimpan stok barang yang tidak didisplay. Kemudian ada display rack, digunakan untuk menempatkan barang yang dijual pada supermarket atau hypermarket. Kemudian ada shelving rack, digunakan untuk menempatkan barang yang dijual dan umum digunakan pada toko retail atau minimarket. Rak jenis ini diberi pembatas rak besi pada tepi papan. Kemudian ada island rack, identik dengan jenis rak yang diposisikan di tempat toko retail atau minimarket serta memiliki fungsi sama dengan wall rack. Kemudian crossbar rack atau rak gantung, berfungsi untuk menggantungkan barang dagangan dalam jumlah banyak dan bervariasi. Kemudian promo rak, digunakan untuk mendisplay barang yang sedang diobral dan memiliki bentuk seperti meja berkeranjang. Kemudian slat wall rack, terdiri dari bak panel dengan gantungan besi yang berfungsi menempatkan barang dengan cara digantung. Kemudian rak snack, kemudian corner rack, kemudian cook rack. Yang cook rack ini identik dengan jenis rak yang ditempatkan di depan meja kasir. Teknologi peralatan pemajangan lainnya, nomor kedua, etalase atau display counter atau showcase. Etalase biasanya digunakan untuk memajang barang dagangan yang relatif sensitif, luksuri, mahal, mudah rusak atau hilang. Contoh, parfum, susu bayi dalam kaleng, voucher HP, dan lain sebagainya. Nomor ketiga adalah display freezer. Ukuran daripada display freezer tentunya lebih kecil daripada cash freezer dan dengan desain menarik untuk display. Ragam dari display freezer ini dapat berupa freezer box, frozen island, ataupun display kabinet. Jadi, display freezer berfungsi hampir sama dengan cash freezer, tetapi bagian depan atau atasnya dilengkapi penutup transparan dari kaca atau fiberglass. Bisa digunakan untuk memajang es krim, bakso, dan berbagai makanan yang beku yang biasa ada di supermarket. Nomor keempat, teknologi peralatan pemajangan itu adalah cooler display. Cooler display adalah alat untuk memajangkan minuman dingin, buah segar, khususnya buah impor atau subtropis, dan barang perishables seperti susu segar, yogurt, dan lain sebagainya. Alat yang biasa digunakan untuk pengisian dan ambil barang toko yang ke-1 yaitu kickstool atau bangku pijak. Merupakan kursi plastik bulat tanpa sandaran. Biasanya digunakan di toko retail untuk menjangkau papan shelving yang cukup tinggi guna memajang atau mengambil barang. Nomor kedua, handy step
yaitu sejenis tanda kecil yang dapat disetel ketinggiannya untuk menjangkau rak yang relatif tinggi. Kemudian nomor ketiga, flatbed trolley, yaitu troli dorong roda 2 digunakan untuk mengangkat barang dari gudang transit ke toko. Nomor B, peralatan penyimpanan toko retail. Peralatan penyimpanan toko retail diantaranya adalah rak gudang atau rak warehouse. Rak gudang digunakan untuk menyimpan barang kering seperti berbagai minuman dalam kemasan, sembako, dan lain sebagainya. Nomor kedua, cooling box atau kotak berpendingin atau chiller. Chilling box yaitu sebuah ruangan atau kotak semacam refrigerator atau kulkas dengan suhu -1 derajat hingga 7 derajat Celcius. Ruangan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang perishables, mudah rusak pada suhu kamar seperti susu segar, jus buah segar, atau buah-buahan impor. Nomor ketiga adalah cash freezer box, kotak pembeku. Nah, biasanya untuk bakso, sosis, burger, es krim, dan lain sebagainya. Nomor C, teknologi peralatan pengisian dan ambil barang toko. Biasanya ada yang dikenal dengan sebutan kick stool, bangku pijak, merupakan kursi plastik bulat tanpa sandaran. Digunakan dalam toko untuk memajangkan papan shelving dan yang cukup tinggi. Kemudian stand neon box. Kemudian ada color banner, yaitu warna yang dipasang pada dinding dan pintu kaca depan toko, berfungsi untuk membangun tampilan yang atraktif sebagai ciri khas. Nomor keempat, baliho, yaitu berupa papan informasi untuk memuat poster promosi dan pengumuman lainnya. Kemudian direction signs, petunjuk arah ke lokasi toko minimarket kita, dipajang pada perempatan, pertigaan jalan, dan converge area, terutama di depan atau sekitaran lokasi pesaing terdekat. Kemudian nomor keenam, perlengkapan promosi. Ada spanduk, ada banner, ada poster, dan lain-lain. Teknologi, peralatan, dan perlengkapan kasir toko retail. Yang pertama adalah peralatan belanja pelanggan toko retail. Peralatan belanja toko retail yang pertama ada yang disebut dengan shopping cart, yaitu identik dengan sebuah troli keranjang digunakan untuk wadah barang belanja yang dilengkapi dengan roda putar sehingga memudahkan pelanggan pada saat berbelanja atau berkeliling di toko retail. 2. Shopping basket, yaitu berupa keranjang belanja yang bisa ditenteng dan umumnya digunakan di minimarket, terbuat dari bahan plastik. 2. Perlengkapan belanja pelanggan toko retail. Perlengkapan belanja pelanggan toko retail biasanya digunakan untuk memudahkan membawa atau mengangkatnya pada saat berbelanja dan setelah berbelanja. Ada kotak karton, biasanya digunakan untuk mengemas belanjaan di minimarket, digunakan untuk karton bekas. Kantong plastik merupakan pengemas paling praktis dan ekonomis. Walaupun di masa sekarang penggunaannya harus makin diefektifkan dan kalau bisa digunakan plastik yang tentu saja aman untuk kesehatan. Kemudian nomor 3, paper bag dan degradables. Kantong jenis ini cenderung
masih lebih mahal bila dibandingkan dengan kantong plastik yang biasa. Namun, dorongan untuk pemakaiannya terus menguat terkait dengan isu pelestarian lingkungan hidup yang sekarang lagi booming digunakan di toko-toko retail. Kemudian, reusable shopping bag merupakan sebuah tas belanja yang bisa dipakai berulang kali sebagai alternatif terkait dengan mahalnya fiber dan degradable bag yang ramah lingkungan. Teknologi peralatan dan sistem komputer kasir dari bahan metal atau kayu yang didesain untuk tempat komputer kasir, tempat atau dudukan scanner, dan meja transaksi. Nomor 2, rak COC merupakan rak gondola panjang kecil yang ditempatkan di depan meja kasir untuk memajang barang-barang kecil seperti permen dan lain sebagainya. Kemudian hardware komputer dan sistem kasir yang terdiri atas PC dengan peralatan tambahan, diantaranya ada hand scanner gun, cash drawer, customer display, mini printer, UPS, dan stabilizer, serta network atau untuk hubungan secara internet. Kemudian peralatan pendukung operasi kasir antara lain money detector, IDC, kartu kredit, dan kartu debit. Kemudian perlengkapan kasir merupakan perlengkapan terhadap alat kasir yang digunakan, antara lain ada pita printer, bak pengesek uang atau disebut dengan mesin EDC, kemudian stempel, dan berbagai ATK yang diperlukan. Mudah-mudahan para siswa sekalian, walaupun secara ringkas, dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih di dalam pembelajaran retail di pembahasan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.